Puji nama Tuhan, shalom saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Setiap harinya kita selalu mengalami luar biasa di dalam Tuhan, amin. Saya undang untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami mengikuti ibadah kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai setiap kesehatan kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kesehatan bagi kami Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala virus penyakit Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami memiliki niat untuk menyembah dan memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pagi ini Tuhan, kami semua boleh terberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Amin. Saudara, sebelumnya saya ingin menghimbau untuk semuanya nanti jangan melepas masker selama ibadah. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau angkat setiap syukur kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu sungguh indah Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi. Sungguh Engkau Bapa yang mengerti kami Tuhan. Bapa yang mengerti
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ingin naikkan setiap rasa syukur kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dengan kasih-Mu yang setia kepada kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku pujian kami naikkan ke hadapan-Mu, Raja kami yang kudus, Raja kami yang bertahta, Raja kami yang di atas segala raja. Sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan, Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu menemani kami Tuhan Yesus. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan dengan lembut saudara, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Setiap harinya kami naikkan syukur kami Tuhan, untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bersyukur
Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi hidup kami. Engkaulah segalanya bagi hidup kami, kota benteng hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Boleh kami masuk berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu ya Bapa. Kau memberkati bangsa dan negara kami. Terus kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu, memohon belas kasih-Mu untuk selalu memulihkan bangsa kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan memperlihatkan kepada kami bahwa Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia damai, Indonesia sukses, Indonesia akan makmur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terlebih pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil. Dari jajaran tinggi sampai terendah sekalipun, pusat sampai ke daerah-daerah, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biar mereka sehati unity untuk membawa bangsa kami ini, untuk bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Apapun keadaan kondisi bangsa kami hari-hari ini, terus kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau akan campur tangan buat bangsa kami untuk memulihkan yang di dalam keadaan sakit COVID-19 Tuhan. Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau menghancurkan segala apapun tipu muslihat si iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang untuk melemahkan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir buat bangsa kami. Engkau akan memberkati bangsa kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak rohani kami pusat, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Bapak Ryan kami, Bapak Weweko Mulyono beserta kedua wakilnya, Bapak Gembala kami Rudi Siregar di tempat ini di GBI BKP Aston. Tuhan, kami selalu berdoa buat hamba-hamba yang Engkau telah Kau urapi. Engkau akan memakai mereka secara luar biasa dan dahsyat ya Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi mereka, Engkau akan memakai mereka ke bangsa-bangsa untuk membawa jiwa berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sangat bersyukurnya punya Allah seperti. Begitu juga kami berdoa buat Bapak Penggembala kami yang kami kasihi. Mari kita arahkan tangan kita dan hati kita kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, damai sejahtera Tuhan melindungi, berkat Tuhan mengalir. Tuhan, Kau yang mengurapi Bapak Gembala kami, Kau yang memilih buat untuk memimpin GBI BKP Aston Tuhan, dari ujung rambut sampai kaki, berikan kaki yang kuat, lutut Tuhan untuk membawa GBI jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan. Tuhan keluar masuknya Engkau memberkati hamba-Mu, diberkati di dalam di dalam pekerjaan, diberkatilah Ibu Gembala kami. Terus mereka Kau ikat dengan tali kasih-Mu yang kuat untuk Kau percayakan sebagai mengembalakan gereja. Kedua anaknya diberkati Tuhan di dalam sekolah, dalam studi kuliah mereka, menjadi terang dan garam Bapak Gembala kami ini. Mereka diberkati, keluarga besarnya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan tidak meninggalkan hamba-Mu, bahkan Kau bawa naik semakin naik ke dalam next level ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kami nanti punya hati yang baik, tanah yang subur. Ketika firman itu ditaburkan, boleh bertumbuh dengan subur dan berbuah yang manis dan lebat ya Tuhan. Semua kami yang hadir di ibadah raya kedua, semuanya diberkati Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang ada di Hotel Aston, depan, kiri, kanan, muka, belakang, diberkati Tuhan. Ada lawatan api Tuhan turun dari tempat ini. Mereka boleh terberkati lewat kehidupan kami. Kami serahkan terus tangan kami kepada tamamu Tuhan. Pegang kami tangan yang kuat, iman yang kuat, yang teguh, tidak tergoyahkan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, tetap kami percaya dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Bapak. Ampuni segala, lewat ucapan kami tidak sadar kadang kami minta ampun kepadamu ya Bapak. Segala puji syukur hormat kami panjatkan. Haleluya, amin. Amin. Saya ingin melihat 1000 jemaat melambaikan tangan di sini. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudara. Kita mau angkat setiap syukur kita pagi ini. Haleluya. Lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mana salmanya saudara? Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Amin. Masih bersemangat saudara? Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya mau mendengar suara jemaat lebih besar lagi. Sebab Dia baik, Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk semuanya duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2,
Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib.
sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saya undang untuk kita semua bangkit. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi siang hari ini kami boleh ada, Roh Kudus sudah menuntun memimpin kami, sehingga kami boleh berada di ruangan ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami telah memuji menyembah Tuhan, maka saat ini kami rindu semua Tuhan, hamba-Mu dan seluruh jemaat pelayan-Mu untuk dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami tidak tersesat dan salah, namun hidup kami semakin melekat dekat kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengar pesan firman-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus, kami buka hati kami mau duduk diam mengambil bagian yang terbaik seperti Maria mendengar pesan-pesan Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Izinkan saya buka masker karena tadi saya dibisikin, kayaknya Pak ribet banget. Memang sih, bentar-bentar saya jadi gak konsentrasi, bentar-bentar begini. Ya mohon maaf, saya buka aja deh. Ya, baik. Mari kita buka Alkitab kita, saudara kasih dalam Tuhan, masih tetap dengan pesan visi di dalam bulan Oktober ini, ya. Di dalam kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 18, ya. Kita langsung buka 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Yang siap katakan amin. 3, 2, 1. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 27, "Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku,
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, judul tema khotbah dalam ibadah kedua ini masih sama, yaitu 3 hal untuk menarik hadirat dan kuasa Tuhan melalui satu perikop kisah bagaimana Elia menantang Nabi Baal yang membuat rakyat bangsa Israel berlaku timpang dan bercabang hati dengan menyembah dewa Baal. Mereka melupakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah membebaskan mereka, melepaskan mereka, menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Saudaraku, setelah nabi-nabi Baal gagal mendatangkan api untuk membakar korban persembahan itu, maka Elia memperbaiki mezbah yang runtuh dan menyusun 12 batu menurut jumlah suku Israel. Ya, menjadi mezbah, membuat parit sekeliling mezbah dan menyusun kayu api, memotong lembu dan diletakkan di atas mezbah, meletakkan di atas kayu api, serta menuangkan air ke atas korban bakaran dan kayu api itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat, inilah bentuk persiapan dan tindakan. Persiapan dan tindakan yang dilakukan Elia sebelum dia berseru dan berdoa. Seperti yang tadi di dalam ayatnya yang ke-37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi kuasa, hadirat dan kuasa Tuhan ini adalah dalam rangka untuk membuat bangsa Israel bertobat. Katakan amin. Jadi saudaraku, jangan cuma saudara kita berpikir kita butuh kuasa dan hadirat Tuhan hanya untuk menikmati berkat jasmani. No. Ya. Saudara baca apa yang Yesus ajarkan. Ya, jelas dikatakan jangan khawatir. Jangan takut dengan apa yang engkau makan dan minum, dengan apa yang kau kenakan. Burung saja Tuhan pelihara, bunga bakung didandani luar biasa. Ya. Jadi hal justru yang kita rindukan dalam kehidupan kita, dalam rangka menarik hadirat dan kuasa Tuhan, mari perhatikan minimal 3 hal ini untuk menarik hadirat kuasa Tuhan seperti yang Elia lakukan. Yaitu yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-31 dan 32 berkatalah demikian. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, perhatikan. Elia mengambil 12 batu. Nah ini yang menjadi satu alasan apa, kenapa, mengapa 12 batu ini. Nanti saya akan sampaikan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Saudaraku, yang pertama, Nabi Elia membuat mezbah dan menyusun 12 batu. Artinya ini berbicara sebuah kesatuan, sebuah persatuan, yaitu unity. Kalau dilihat di dalam arti di dalam Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, arti kata unity itu adalah kesatuan
atau persatuan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Elia ini? Apa yang dilakukan Elia ini adalah satu tindakan profetik. Satu tindakan profetik. Dan kata profetik berasal dari kata profet, yaitu nabi. Dan nabi adalah yang dipercayakan Tuhan, utusan Tuhan, suara Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan kepada umatnya. Sehingga ketika pada saat itu Elia mengumpulkan 12 batu yang adalah gambaran daripada 12 suku bangsa Israel. Di mana dikisahkan di dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa setelah kematian Daud dan dilanjutkan Salomo, kerajaan Israel menjadi terpecah menjadi dua. Yaitu kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Dan kerajaan ini tidak bisa ketemu. Yang satu menganggap bahwa dia lebih menjadi Israel. Yang satu menganggap bahwa dia lebih Yakub. Dan tidak ada kesesuaian. Sehingga terpecahlah kerajaan ini, saudara kasih dalam Tuhan. Kerajaan Israel Raya terpecah menjadi dua. Sehingga ini adalah satu tindakan profetik daripada Elia. Untuk mempersatukan kerajaan ini yang telah terpecah. Agar supaya mereka bersatu, merendahkan diri, bertobat. Dan mencari Tuhan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan gak suka perpecahan. Tuhan gak suka perpecahan. Katakan amin. Sama di dalam sebuah rumah tangga pun harus dipastikan ada satu kesatuan unity antara suami dan istri. Orang tua dengan anak. Apa yang menjadi maksud dan tujuan kita di dalam berkeluarga dan di dalam berumah tangga harus dipahami betul. Bukan hanya sekedar dipersatukan antara pria dan wanita, akan tetapi memiliki makna dan tujuan mempersatukan pria dan wanita untuk menghadirkan, yaitu kerajaan Allah di tengah-tengah anak-anak Allah yang cinta dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, 12 batu yang tersusun ini adalah merupakan gambaran dari 12 suku Israel. Nah, kenapa harus unity? Tadi saya katakan karena memang terjadinya perpecahan di dalam kerajaan Israel. Nah, pada saat, pada zaman inilah, zaman di mana keagamaan umat Israel mencapai titik terendah. Sebab mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Akan tetapi Allah tetap memegang kendali kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Sehingga atas inisiatif Allah seperti di mana Elia menantang nabi-nabi Baal. Allah menghadirkan Elia untuk dalam rangka membawa kembali umat yang terpecah dan yang telah meninggalkan Tuhan Allah agar supaya mereka bertobat. Artinya saudara kasih dalam Tuhan. Di tengah situasi kondisi dan akhir zaman. Kecepatan teknologi di mana terjadinya kemerosotan moralitas manusia saat ini. Orang yang begitu seenaknya saja korupsi. Orang yang begitu seenaknya saja saling membunuh. Orang yang begitu seenaknya saja dengan tidak dapat menghargai orang lain. Terjadi kemerosotan moralitas manusia pada hari-hari ini. Akan tetapi saya percaya. Sebagaimana apa yang selalu di-on-kan oleh gembala pembina kita. Bahwa di era Pentakosta ketiga ini. Tuhan Allah akan menghadirkan. Yaitu satu generasi yang takut akan Tuhan. Satu generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dan yang tidak kompromi dengan dosa. Yaitu generasi Yeremia. Siapakah itu generasi Yeremia? Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan. Engkau saudara-saudara. Yang anak-anak muda yang hadir siang hari ini. Camkan dan tangkap dengan baik. Bahwa engkau, Tuhan memiliki tujuan tertentu dalam kehidupanmu. Untuk boleh Tuhan pakai di akhir zaman ini. Belum semuanya. Karena memang semuanya bukan generasi Yeremia. Haleluya. Pas Yomping masih generasi Yeremia.
Haleluya. Katakan amin. Mari kita lihat makna selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya engkau menangkap ini. Saudara yang menangkap hal ini. Saya percaya. Engkau akan mulai meresponi. Dan engkau akan bertindak dan mengerjakan melakukannya. Sebab Tuhan akan pakai saudara. Amin. Nah, mari kita lihat makna yang kita ambil dari kisah di atas. Dikisahkan yaitu berbicara tentang unity. Apa itu unity? Yaitu kesatuan persatuan tadi. Nah, bagaimana supaya ada unity? Nah, ini penting. Yang pertama yaitu menerima pribadi satu dengan yang lain dengan sikap rendah hati. Menganggap bahwa saya tidak menjadi lebih utama dari saudara. Atau saudara tidak menganggap lebih utama daripada rekan yang lain. Ada sikap kerendahan hati saling menerima satu dengan yang lain. Menerima kekuranganmu. Dan membagikan apa yang menjadi kelebihan kita kepada orang lain. Kepada rekan atau teman kita. Katakan amin. Tidak menganggap lebih penting dari orang lain. Rasul Paulus mencatat di dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu. Perhatikan. Kelebihan kamu, kelebihanmu mencukupkan apa yang menjadi kekuranganku. Dan apa yang menjadi kelebihanku mencukupkan apa yang menjadi kekuranganmu. Maka jika demikian, maka kita akan dapat berjalan bersama-sama. Sebab kita saling memberkati. Garis bawahi, saling berkati. Kata saling memberkati. Katakan amin. Tidak ada yang merasa lebih unggul dan lebih perkasa dan lebih power. No. Kalau kita belajar dari mana kisah perjalanan para murid. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan pada zamannya. Pekerjaan mereka hanya sebagai nelayan dan pemungut cukai. Akan tetapi bagaimana ketika mereka merespon panggilan Kristus. Kemana saja Kristus berangkat. Di mana saja Kristus melayani, mereka hadir dan mereka ada. Yesus mengajar, mereka ada. Yesus melakukan mukjizat, mereka melihat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus telah naik ke surga. Dan apa yang terjadi? Para murid dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Karena satu faktor. Mereka merespon panggilan. Dan mereka melakukan satu tindakan. Dan mereka menerima karunia, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sehingga terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Sampai kekristenan tersebar luas pada zamannya hingga sampai saat ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kembali kepada kisah 1 Raja 18. Peristiwa di Gunung Karmel ini. Nabi Elia memotong lembu dan meletakkannya di atas kayu api. Artinya memberikan korban persembahan. Saudaraku, tipikal memberi korban dalam perjanjian lama. Tadi juga ada yang digambarkan dengan binatang yang bernyawa dan berdarah. Dipersembahkan. Ya, seperti lembu ataupun domba dan yang lainnya. Nah, binatang yang dikorbankan ini harus dipastikan yang terbaik. Jadi bukan asal-asalan. Harus dipastikan yang terbaik. Tidak bercacat. Tidak bercacat. Suruh kasih dalam Tuhan. Mari kita masuk. Kita perhatikan. Apa yang terbaik yang kita miliki? Oh, Pak Pendeta, saya tidak punya yang terbaik. Saya berandalan. No. Apa yang terbaik yang kita miliki? Yang pertama, yang terbaik yang kita miliki, yang bernilai tinggi yang kita miliki adalah hidup kita. Apa? Apa? Hidup kita. Kenapa saya katakan ini yang terbaik dan bernilai tinggi? Dengar baik, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan bahwa Yesus menebus kita dan membeli kita dengan sangat mahal sekali. Oh, dikatakan bukan dengan barang
tangan dan bukan dengan perak atau emas. Tapi dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus. Seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan bernoda. Itulah yang dipersembahkan demi dan untuk mengangkat harkat dan kebernilan diri kita. Oleh karena rusaknya manusia ketika zaman di mana di Taman Eden, manusia dirusak oleh dosa. Kemuliaan Allah hilang sehingga hakikat dosa itu ada sampai saat ini kepada manusia. Akan tetapi ketika kita menerima darah Kristus, dia mengangkat hidup kita sedemikian bernilai, sedemikian berharga. Inilah nilai yang sangat berharga yang kita harus persembahkan bagi Tuhan. Jadi jangan ada yang bilang hidupku sia-sia, hidupku tidak punya pengharapan. No. Di titik apapun situasi yang engkau alami, atau yang saya katakan begini, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, dengar baik, jangan putus harap. Sebab pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dengan syarat apa, Pak? Bangun manusia rohanimu. Tumbuhkan imanmu dari sehari demi kesehari. Bangun pagi doa, puji, sembah Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan lakukan, ada hal area-area tertentu yang dimana Tuhan izinkan kita alami, bergumul di sana. Jika kita tidak melewati area tersebut, maka ini akan terus terbawa. Namun ketika kita belajar dan kita praktekkan seperti yang Yesus ajarkan, untuk kita melewati area tersebut, sekalipun hal itu merupakan sesuatu hal yang seakan-akan tidak dapat kita terima secara manusia, akan tetapi dengar baik. Sudut pandang kita harus menatap kepada Kristus yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Tapi dia harus naik ke atas kayu salib. Dan tidak ada satu salah pun yang ketemukan. Tapi dia taat dan dia naik ke atas kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Mari, jika ini kita lakukan, maka kehidupan kita akan semakin sempurna, serupa segambar dengan Kristus. Suatu saat kita jatuh, akan tetapi firman Tuhan katakan dia tidak pernah biarkan kita jatuh dan tergeletak. Tangan Tuhan terlampau perkasa untuk mengangkat kita kembali. Hanya kita berkata kepada dia, ampuni aku Tuhan. Aku akan memperbaiki hidupku. Dan aku akan bertindak melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang mengerti katakan amin. Inilah hidupmu yang berkualitas tinggi. Camkan itu. Camkan baik-baik. Dan persembahkanlah bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang terbaik yang kita miliki dari hidup kita ini, yaitu tubuh kita. Amin. Roma 12 ayat 1 berkata bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kudus sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, di mana kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu, perhatikan, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Tapi hidup kita adalah milik Kristus, milik Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita. Jadi jangan semau-maunya. Jangan ikuti pola-pola dunia yang tidak lagi memiliki satu, punya kegentaran takut akan Tuhan di dalam bertindak segala sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan firman. Tapi kita punya satu tekad kesungguhan hati untuk bertindak, melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita perhatikan tubuh kita. Kita jaga, kita rawat.
Dan kita pelihara. Kemarin saya memberikan pesan pagi hari, melatih diri, betul ya? Melatih diri. Melatih diri. Tubuh ini perlu dilatih. Sekarang saya lagi rajin olahraga. Tubuh saya harus saya latih supaya sehat, panjang umur. Banyak hal yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya isi hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya sakit-sakitan, bagaimana saya dapat memberikan hidup saya yang terbaik bagi Tuhan? No, nggak akan bisa. Jangan sampai ketika kita sudah tergeletak, kita sudah tidak bisa bergerak, lantas kemudian kita berkata, Tuhan aku mau melayani, Tuhan engkau pakai aku. No. Apa yang dapat engkau lakukan? Engkau akan hanya membuat susah orang. Untuk dirimu sendiri saja engkau tidak dapat lakukan. Apa yang engkau mau berikan dengan cara yang seperti itu? Pujian berkata, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa kita lakukan? Tapi kesempatan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita, waduh, cakepnya luar biasa, manisnya luar biasa, tangguhnya luar biasa. Tuhan mau yang seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya mari kita bertanggung jawab menjaga kekudusan hidup kita. Sebab kekudusan adalah cara hidup orang Kristen. Jadi kalau kita berkata orang Kristen, maka bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen? Caranya hidup kudus. Amin. Bapak dikatakan saya banyak salah, banyak dosa. Jangan kau buat salah dan dosa karena pengertianmu yang bodoh. Engkau sudah tahu salah, tapi engkau berbuat melakukan sesuatu yang salah. Itu namanya sesuatu yang bodoh. Tapi ketika kita terus menjaga kekudusan hidup kita, sehingga hidup kita ini layak kita persembahkan bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kepada kisah Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ini. Elia mencurahkan air ke atas korban persembahan. Artinya Elia memberikan sesuatu yang mahal. Kenapa saya katakan sesuatu yang mahal? Pada saat itu terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Tidak turun hujan sekalipun. Selama 3,5 tahun. Sehingga air menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga. Dan semua orang butuh air. Tapi inilah saudara kasih dalam satu tindakan profetik sebagai seorang utusan Allah. Untuk bagaimana mempertobatkan bangsa. Umat pilihan Tuhan kembali kepada kasih Allah. Elia dikatakan dia mencurahkan air. Menyiram korban persembahan itu sampai penuh. Dia tidak pergunakan untuk kepentingan diri dia sendiri. Lantas, apa yang terjadi pada akhirnya? Maka seperti yang tadi katakan, api Tuhan datang melawat korban persembahan itu. Maka bangsa Israel pada saat itu mereka berkata, Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah Allah. Maka terjadi lawatan yang luar biasa. Hadirat. Bahkan kuasa Tuhan terjadi. Sesuatu hal yang mustahil. Kalau kita pikir dengan cara pikir manusia. Kok bisanya air dicurahkan kepada suatu benda. Kepada korban yang dipersembahkan itu. Lantas kemudian api datang. Membakar sekeliling. Bayangkan. Secara ilmiah mana bisa ketemu air dengan api? Jason mana? Betul Jason ya? Jason kan ahli kimia dia. Mana bisa ketemu? Tapi itulah sesuatu hal yang di luar nalar pikiranmu. Jangan engkau pikiranmu yang hanya terbatas hanya sebesar bakpao. Engkau menjangkau apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan. Terlampau dahsyat dan luar biasa Allah untuk melakukan segala perkara-perkara yang sederhana, yang receh yang kita lakukan. Kesulitan yang kita miliki. Secara nalar pikiran seakan enggak mungkin. Tapi dengar baik. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Amin. Sepanjang kita percaya. Katakan amin.
Ini saudara kasih dalam Tuhan. Nah, banyak orang Kristen menganggap bahwa harta atau uang sesuatu yang mahal. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka begitu sulit untuk memberi bagi Tuhan dan pekerjaannya. Boro-boro Pak Pendeta, buat makan dan rumah tangga saja kurang. Saudara belum baca kisah bagaimana di Alkitab. Setelah ini kan Elia ketemu, sebelum ini kan Elia ketemu dengan janda Sarpat. Tapi Tuhan tolong karena sikap taat, memprioritaskan bagi Tuhan. Saudara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara bukan untuk saya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Yang mari kita katakan amin. Kadang-kala orang menutupi apa yang menjadi kekhawatiran mereka itu dengan hal-hal yang seakan-akan bersifat rohani. Padahal sesungguhnya jika kita bertindak dan percaya dengan yakin dan taat melakukannya, Allah kita, Allah yang tidak akan mampu dapat menahan dengan berlama-lama untuk merilis dan memberkati kehidupan saudara. Kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pekerjaan, usahamu, dan bahkan kehidupan rencana dan masa depanmu yang ada di tangan Allah. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Uang atau harta bisa jadi berkat, akan tetapi juga bisa menjadi satu kejahatan. Bagaimana Anda memandang dan menggunakannya ada di tangan Anda. Amin. Amin. Bagaimana Anda memandang dan menggunakannya, itu ada di tangan Anda. Menjadi berkat atau menjadi sebuah kejahatan, itu ada di tangan Anda. Sebab Allah memberikan free will, kebebasan untuk memilih kepada manusia. Apakah kita menuruti kehendak dan keinginan roh dalam rangka mempersiapkan hidup kita masuk kepada kekekalan, atau kita lebih menuruti keinginan daging yang akan menuju kepada kebinasaan. Itu di tangan saudara. Sebab Yesus sudah naik ke atas kayu salib, dia mati untuk saudara dan saya. Inisiatif yang pertama dan terutama Allah lakukan untuk mengembalikan ciptaan yang sempurna itu, ciptaan yang serupa segambar dengan dia itu, untuk kembali. Jika di dalam perjalanan kehidupan kita melakukan hal-hal, mari pagi hari ini, jika pesan ini mengingatkan saudara, mari kita bertindak dan melakukannya. Kita hidup sungguh-sungguh bagi dan untuk memuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam, saya ingat ketika pembangunan SICC dionkan oleh gembala pembina kita, Pak Niko. Dan saat itu, saudaraku, keadaan ekonomi rumah tangga kami, ya memang gak sulit sih. Ya, tapi sulit banget. Pakai banget. Ya, pakai banget. Tapi ketika pada saat itu, kita ditantang dengan iman untuk mengambil bagian setiap bulan. Dan kami bertindak dengan iman dan percaya. Bukan karena ada satu motivasi untuk Tuhan kembalikan kepada kami. Tapi satu tindakan iman, percaya bahwa taburan yang kami tabur adalah taburan tempat di mana kami menabur sebagai satu tempat yang subur. Tanah yang subur. Sebab dikatakan bahwa SICC adalah satu tempat kegerakan roh Allah yang dahsyat. Sebagai satu tempat transformasi, healing center, miracle center. Tempat yang berpengaruh dan berdampak bagi kota dan bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Sebagai satu tempat doa supaya setiap bangsa mencari Allah, datang kepada Tuhan. Sehingga dengan tindakan iman kami lakukan. Selama 2 tahun kami lakukan itu. Saudara kasih dalam Tuhan.
Ketika saya ingat, ini saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya, kalau gereja kita, GBBKP Aston, kalau sampai saat ini masih ada, bahkan di tengah situasi kondisi pandemi yang sulit, tapi Tuhan pelihara. Karena segalanya pelayanan ini kami letakkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Untuk bagaimana menjadikan jemaat Tuhan menjadi murid Kristus. Hidup mereka diubahkan semakin mengenal siapa itu Kristus. Dan semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang menjadi motivasi di dalam pelayanan ini. Jadi apapun yang saudara berikan, apapun yang saudara persembahkan, hidupmu, tubuhmu, bahkan harta materi yang kau berikan dengan baik. Berikanlah dengan sikap yang benar, setia, taat, dan memberikan, mengembalikan kepada Tuhan. Sebab sudah terlampau besar hidup yang Tuhan pelihara bagi kita. Demikianlah juga gereja ini. Bahkan Tuhan berikan 2 tempat. Di tempat ini dan juga di Ruko Kenari THB. Ini bukan perkara yang sederhana. Tapi saya percaya. Ini adalah buah kesetiaan di dalam kita menabur. Dan buah kesetiaan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan tambahkan. Dan saya percaya. Jemaat engkau akan dibangun. Semakin dibangun dan dikuatkan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai penutup. Hari ini. Apabila dari ketiga hal di atas. Menegur saudara. Mengingatkan saudara. Datang kepada saudara. Yang pertama untuk kita hidup unity. Baik di tengah-tengah pelayanan dan gereja kita sesama pelayan dan jemaat Tuhan. Baik di tengah-tengah rumah tangga. Unity akan membuat sesuatu yang sukar menjadi mudah. Unity akan membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Yang kedua, ketika kita memberi korban persembahan yaitu hidupmu dan tubuhmu. Ataupun memberi hartamu, uangmu sebagai taburan benih untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ini adalah sebagai satu bentuk wujud memuliakan Tuhan. Katakan amin. Maka terimalah dengan rendah hati. Dan ambillah, bertindaklah dengan sikap yang benar. Ya Tuhan, aku mau memperbaiki hidupku. Ya Tuhan, aku mau memberikan hidupku, tubuhku, bahkan apa yang aku punya. Semuanya untuk memuliakan-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Katakan amin. Tetapi kitalah yang berhutang kehidupan kepada Tuhan. Kitalah yang berhutang kehidupan. Bersyukurlah kita masih ada. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Di tengah kondisi COVID-19. Di tengah situasi yang sulit. Saudara dan saya masih dapat berdiri. Saudara dan saya kita masih ada di tengah keluarga. Mari 3 hal ini. Biarlah kiranya saya berdoa. Firman ini menjadi rema bagi setiap kita. Sebab dikatakan berbagailah orang yang mendengar firman, memelihara, serta melakukannya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku mau ikut seluruh hendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua.
membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, mari sejemput saudara berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, ya Bapa, amin Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Biarkan keyboard saja, musik saja, terus alunkan pujian ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan sudah disampaikan pagi hari ini, Dia datang menyapa saudara. Dia datang mengingatkan. Dia datang menegurmu. Apabila mungkin selama ini kita abai dan bahkan kita tidak menyadari bahwa hidup kita, tubuhmu adalah yang termahal, terindah yang kita miliki. Mari persembahkanlah bagi Tuhan waktu yang singkat di mana Kristus yang akan segera datang. Jika selama ini mungkin kita terjatuh, mari bangkitlah, berdirilah. Tuhan pegang kendali hidup kita. Tidak ada yang terlambat. Biar katakan, aku mau hidup sungguh-sungguh bagimu Tuhan. Aku mau hidup sungguh-sungguh bagimu. Memberikan hidupku, memberikan tubuhku, bahkan memberikan harta atau uang sekalipun bagi dan untuk pekerjaan. Bapa, aku berdoa bagi umat-Mu. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang berkenan kepada-Mu. Terlebih siang hari ini, kami akan masuk dalam perjamuan kudus yang ada lambang tubuh dan darah. Engkau mati di kayu salib hanya untuk kami, manusia berdosa. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mengabaikan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh darah-Mu yang telah mengangkat hidup kami sedemikian bernilai. Maka kami harus bertanggung jawab. Kami akan bertanggung jawabkan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Lahirkan, kuduskan Tuhan. Layakkan kami menerimanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Semua yang ku dapat berikan, ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan. Sekali lagi katakan, ku mau ikut. Tuhan Yesus, kami memberikan hidup kami. Ku dapat berikan, ku mau cinta dan lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku tak dapat membalas
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Mari ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari masing-masing ucap syukur. Terima kasih bagi Tuhan. Tubuh dan darah Yesus yang telah Dia berikan bagi saudara dan saya. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Shalom. Nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar, yang telah menabur firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini bagi kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Semoga kiranya pelayanan Bapak semakin hari semakin ke depan semakin berlipat-lipat kali ganda urapannya, dan banyak jiwa yang dikuatkan bahkan
selamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sebentar saya akan membacakan pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan pukul 11 tetap melalui via aplikasi Zoom. Hari Rabu ada Rumah 2 pukul 19 tetap melalui via aplikasi Zoom. Hari Kamis Kul Eklesia pukul 19 tetap melalui dengan via aplikasi Zoom. Hari Kamis Kul Kana pukul 20 tetap melalui aplikasi via Zoom. Hari Jumat Kul Daud dan Yobel Glory pukul 19 tetap juga melalui aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada 2 fajar pukul 5 pagi tetap juga melalui aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada Kul Kids pukul 17 tetap juga melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ibadah raya masih ada di Hotel Aston, ruangan Regensi lantai 3 di tempat ini, yaitu ibadah pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai pukul 12.30 di tempat ini. Nah, semoga diharapkan untuk kita semua, kita ajak keluarga kita, teman-teman kita katakan kita sudah bebas beribadah di Hotel Aston untuk mengikuti ibadah di tempat ini, yaitu Gereja GBI BKP Aston. Dah, demikian pengumuman. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga dapat menabur untuk rumah Tuhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang ada tertera di belakang warta jemaat maupun di layar. Ya, puji nama Tuhan. Sampai di situ pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam segala kemurahan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, di mana ibadah kami ibadah yang perdana di tempat ini Tuhan Yesus. Semuanya itu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami, layakkan, tahirkan, kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja kami GBI BKP Aston Tuhan Yesus. Engkau mengangkat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap apapun pekerjaan mereka berlipat-lipat kali ganda, 10, 30, 60 bahkan 100 lipat kali ganda. Terpujilah Tuhan, berlah persembahan kami ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku, Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak. Diberkatilah engkau di masa mudamu, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah usaha pekerjaan, diperluas oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari salam kiri kanan menggunakan tos. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.